Ta'ala. Hari ini kita berada di bulan yang begitu indah, bulan semi, bulan yang hijau rano, menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal. Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi juga tidak dilahirkan di bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah maupun Muharram, tidak. Tetapi Allah memilih bulan ini sebagai tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam bertasbih. Bumi Arab, bumi Mekah yang hanya terdiri dari gunung-gunung batu dan hamparan-hamparan padang pasir yang begitu panas. Jarang hujan turun. Tetapi di bulan itu dan di bulan ini berubah total. Gunung-gunung batu menjadi hijau. Alam begitu indah dan begitu sejuk. Itulah Rabiul Awal. Seakan-akan ikut menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ditunggu-tunggu oleh nabi yang pertama, Nabi Adam. Nabi yang dikabarkan di dalam Taurat maupun Injil. Nabi yang diharapkan oleh semuanya lahir di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Bulan yang begitu indah, mengenang kembali sejarah peristiwa agung lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti hiduplah kembali tauhid di muka bumi ini. Bersemilah cahaya-cahaya Allah di dunia ini. Dan padamlah api-api kesyirikan bersamaan lahirnya Nabi, api yang disembah oleh orang Majusi. Ribuan tahun api itu tidak pernah padam, seketika padam dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan gajah, Raja Abroha, raja kesyirikan yang begitu sombong dan congkak ingin menghancurkan Ka'bah, tumbang bersamaan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan bulan ini membawa pesan hidup kembali tauhid dan matilah kesyirikan yang ada di dunia ini. Jadi oleh karena itu ini adalah sebuah ibrah. Ini adalah sebuah pelajaran betapa pentingnya kita menghadirkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam bangsa dan negara kita. Lahirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita. Karena krisis saat ini jamaah sekalian bukan masalah teknologi. Teknologi begitu canggih sekarang. Apa yang tidak bisa dijangkau hari ini dengan teknologi? Tapi krisis yang sesungguhnya pada hari ini adalah krisis keteladanan, defisit akhlak, hilangnya moralitas di tengah anak bangsa ini. Tawuran di mana-mana. Sekolah yang asalnya online sekarang mau offline, diawali dengan tawuran pelajar. Terbunuh sudah berapa anak yang terbunuh sekarang? Krisis keteladanan. Kenapa itu terjadi krisis keteladanan? Karena hilangnya figur, hilangnya contoh di dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak pernah dibaca. Karena manusia tidak mau melihat lagi contoh yang sempurna dari kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang paling sempurna. Keteladanan yang paling sempurna inilah yang harus kita hadirkan kembali di dalam kehidupan kita. Apakah ucapan kita sudah sesuai dengan ucapan Nabi? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan perbuatan Nabi? Sudahkah kita mendidik anak istri kita sebagaimana Nabi mendidik anak istrinya? Sudahkah kita menjadi contoh di saat kita menjadi pemimpin seperti Nabi memimpin umatnya? Ummati, ummati. Harus kita hadirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita. Bulan Rabiul Awal bukan bulan yang kosong. Bukan bulan-bulan yang hanya diulang-ulang setiap tahunnya. Bukan bulan-bulan yang hanya diperingati tanpa makna. Makna yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menghadirkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh-sungguh telah datang di tengah-tengah kalian, dari saudara kalian, dari jenis kalian, dari manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa sifat-sifat yang sangat mulia. Azizun alaihi ma'anittum. Sifatnya adalah Nabi itu adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat empati, simpati dengan umatnya, tidak tega kalau seandainya umatnya masuk neraka. Tidak tega Rasulullah. Tidak tega kalau umatnya tersesat, tidak tega Rasulullah. Tidak tega kalau umatnya kelaparan. Tidak tega kalau umatnya tidak bisa ngaji. Itulah azizun alaihi ma'anittum, sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya engkau mengazab mereka, umat ini, mereka itu hambamu ya Allah. Apakah engkau tega ya Allah mengazab umat ini? Mereka itu umatmu ya Allah, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan seandainya engkau mengampunkan mereka, ya, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana. Lembutnya perasaan Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ketika Rasulullah wafat, yang disebut bukanlah warisan, bukanlah jabatan, bukanlah popularitas. Yang disebut apa jamaah? Ummati, ummati, ummati. Umatku, bagaimana nasib umatku ini? Umatku, bagaimana mereka hidup setelah aku ini? Itu yang dipikirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang Nabi tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan adalah umatnya, adalah umatnya. Inilah Nabi penyayang datang di tengah-tengah kita. Kok kita tidak pernah menyambutnya? Kok kita tidak pernah menjadikan Nabi sebagai kiblat hidup kita? Kenapa kita mengambil jalan lain? Kenapa kita mengambil figur lain, profil lain, contoh lain dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hidup matinya Rasulullah cinta terhadap umatnya?